Rumah seharusnya menjadi tempat teraman, bebas dari rasa takut dan cemas. Tapi ternyata nggak selalu demikian. Seperti yang dialami oleh Jessica dan keluarga, rumah mereka menjadi sumber teror menakutkan. Sekali lagi terjaga jam 1:30 malam, penuhnya kandung kemih, memaksaku tersadar dari tidur. Kebelet banget, gak tahan, mau gak mau harus pergi ke toilet. Tapi belakangan, bangun malam jadi hal yang membuatku paranoid. Apalagi ketika terpaksa harus keluar kamar. Sama seperti malam ini, tiba-tiba terbangun pengen pipis, padahal sudah berusaha maksimal untuk menahan dan kembali tidur. Tapi gak bisa, sudah di ujung. Aku takut dengan hal ganjil yang menyeramkan, yang belakangan selalu terjadi ketika melintasi ruang tengah. Kebetulan toilet letaknya di depan kamar papa mama, berseberangan dengan kamarku. Jadi kalau mau ke toilet, harus menyeberang melewati ruang tengah. Kami tinggal di rumah yang cukup besar banget malah. Jadi ruang tengahnya juga besar. Dari kamarku membutuhkan sekitar 15 langkah untuk sampai ke toilet. Kebayangkan besarnya. Akhirnya nggak tahan lagi, harus ke toilet. Pertama yang aku lakukan adalah menyalakan lampu kamar, supaya nggak gelap-gelap amat. Supaya nanti ruang tengah juga jadi nggak terlalu gelap, karena ada sedikit cahaya dari dalam kamar. Kalau ingin menyalakan lampu ruang tengah, akan membuat perjalanan ke toilet semakin jauh, karena tombol lampu ada di ujung ruangan, dekat ruang tamu. Kebiasaan kami sejak dulu, lampu ruang tengah dan ruang tamu sengaja dimatikan kalau malam hari. Gak ada penerangan, menjadikan ruang tengah dan ruang tamu yang bersebelahan itu menjadi gelap. Hanya mengandalkan sedikit cahaya dari luar yang masuk dari salah jendela. Ruang tamu luasnya sedikit lebih kecil dari ruang tengah, namun masih cukup besar. Dua ruangan itu hanya dibatasi oleh satu lemari besar berbahan kaca. Isinya hiasan koleksi papa dan mama. Jadi, sekat pemisahnya hanya lemari itu. Walaupun enggak terlalu besar, dari ruang tengah kami dapat melihat keadaan di ruang tamu. Begitu juga sebaliknya. Enggak tahan lagi, aku harus keluar kamar. Setelah kamar sudah terang benderang, perlahan tanganku meraih gagang pintu, lalu memutarnya. Banyak alasan untuk merasakan keparnoan ini. Alasan yang menjadikan aku jadi merasa takut di rumah sendiri. Pintu mulai terbuka. Ada celah yang semakin lama semakin lebar. Setelah perlahan ku tarik gagangnya, ruang tengah mulai terlihat. Sofa kulit besar berseberangan dengan lemari TV kelihatan pertama kali. Di depan sofa ada meja marmer. Sofa itu dan kursi kulit di sekelilingnya merupakan tempat kami sekeluarga biasa berkumpul dan bercengkrama. Beberapa detik lamanya aku berdiri di pintu, mengumpulkan nyali untuk melangkahkan kaki sambil melihat keadaan dan situasi. Dan tentu saja dari tempatku berdiri, aku juga bisa melihat ruang tamu melalui celah lemari kaca. Walaupun enggak terlalu jelas, tapi masih kelihatan benda-benda yang ada di dalam lemari kaca itu dalam bentuk siluet. Sangat hening, sangat-sangat hening. Gak ada suara sama sekali ketika akhirnya aku melangkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, enggak terjadi apa-apa. Tapi akhirnya aku mempercepat langkah-langkah berikutnya supaya lekas sampai toilet. Syukurlah, aku sampai juga di toilet. Singkatnya, setelah selesai buang air kecil, tentu saja aku harus kembali lagi ke kamar, melewati rute yang sama, melalui ruang tengah dan ruang tamu di sebelahnya. Lampu toilet aku biarkan tetap menyala. Pintunya kubuka agar terbuka sedikit.
begitu ruang tengah jadi nggak terlalu gelap nantinya. Kembali aku melangkah, kali ini untuk kembali menuju kamar. Masih sama seperti pertama tadi, ruang tengah masih sangat-sangat hening. Hanya suara langkah kakiku saja yang terdengar menginjak ubin lantai. Langkah pertama, langkah kedua, ketiga, entah pada langkah keberapa, akhirnya aku berhenti berjalan. Ada yang menarik perhatian. Sayup-sayup aku mendengar suara yang sepertinya berasal dari sebelah kiriku, dari ruang tamu. Seperti suara orang bersenandung, suara perempuan yang sedang bersenandung. Sambil menatap ruang tamu yang dalam keadaan gelap, aku memanggil Mama. Berharap yang sedang bersenandung di ruang tamu adalah Mama, tapi nggak ada jawaban. Lagi pula, ngapain juga Mama sendirian di ruang tamu tengah malam, bersenandung pula. Bersamaan dengan itu, aku juga mencium wangi khas, bau wangi minyak kayu putih. Baunya samar, tapi indera penciumanku gak mungkin salah. Ini bau minyak kayu putih. Lalu, aku mulai memincingkan mata memperjelas penglihatan. Dari sela-sela lemari kaca, akhirnya samar aku dapat melihat kalau ternyata ada sesuatu di ruang tamu. Beberapa detik berlalu, penglihatanku semakin jelas menangkap sesuatu. Ternyata ada seseorang yang sedang duduk di ruang tamu. Duduk di kursi yang letaknya berada persis di sebelah pintu utama. Kursi yang menghadap ruang tengah, menghadap ke aku. Masih diam terpaku ketika penglihatan semakin lama semakin jelas menangkap bentuk sosok di ruang tamu itu. Dibantu sedikit serpihan cahaya dari luar, aku melihat yang sedang duduk itu adalah sosok perempuan dengan rambut terurai panjang. Rambutnya berwarna putih semua seperti uban. Aku semakin merinding ketakutan ketika tersadar kalau ternyata suara bersenandung yang sejak tadi terdengar sepertinya memang berasal dari sosok perempuan itu. Seperti tersentak, aku tersadar, lalu cepat-cepat lari masuk ke kamar. Setelah sudah di dalam kamar, aku langsung mengunci pintu. Bisakah tidur setelah itu? Gak bisa. Aku terus terjaga sampai pagi menjelang, karena terus terdengar suara senandung sosok perempuan itu dari luar kamar. Sesekali diselingi tawa cekikan Ringki tertahan. Aku Jessica, perempuan berusia 25 tahun, karyawan swasta yang berkantor di Jakarta Barat, masih tinggal bersama orang tua. Rumah kami di daerah Petukangan, Jakarta Selatan. Papaku seorang pengusaha sukses, bisnisnya cukup besar. Oleh karena itu, dia mampu memiliki beberapa rumah yang tergolong besar dan mewah. Salah satunya ya rumah yang kami tinggali ini. Walaupun enggak bertingkat, tapi rumah ini sangat besar dan luas. Kami tinggal bertujuh, Mama, Papa, aku, adikku, dan nenek, ibu dari Papa. Ditambah dengan satu orang asisten rumah tangga dan satu perawat yang mengurus nenekku. Selama bertahun-tahun tinggal di rumah ini, kami belum pernah mengalami hal-hal aneh yang menyeramkan. Semuanya berjalan normal dan baik-baik saja. Sampai akhirnya, sejak pertengahan tahun 2017, kami mulai merasakan banyak keanehan, kejanggalan, sampai menyeramkan. Awalnya ketika pada suatu hari, nenek pulang ke rumah dengan membawa sesuatu. Dia membawa guci. Guci yang nenekku bawa pulang ini setinggi kira-kira setengah meter dengan diameter 40 cm. Nyaris bulat bentuknya, ada tutup di lubang atasnya. Tutup yang bentuknya menyerupai topi. Nenekku ini waktu itu umurnya sudah 86 tahun. Sudah sakit-sakitan, tapi
tapi masih kuat berjalan, walau harus menggunakan tongkat. Kemana-mana perawatnya akan terus mendampingi. Mbak Ida kami memanggilnya. "Mama dari mana? Itu Puji dapat dari mana?" Begitu tanya papa ketika pada suatu sore melihat nenek pulang membawa Puji. "Dari rumah Bu Suci. Itu Puji pemberian dia. Bagus kan? Mama taruh di ruang tamu ya." Begitu jawab nenek. Papa gak bisa berbuat banyak. Dia harus menuruti apa yang nenek mau. Begitulah, akhirnya Puji itu diletakkan di ruang tamu, tepat di samping sofa kulit panjang di depan lemari kaca. Jadi, menurut cerita dari Mbak Ida, sore itu mereka baru saja berkunjung ke rumah teman lama nenek, Ibu Suci namanya. Kami mengenal orangnya, kenal juga dengan keluarganya. Mereka berdua sudah berteman puluhan tahun lamanya. Ibu Suci tinggal di rumah anaknya. Rumah mereka kebetulan gak terlalu jauh dari rumah kami. Puji ini berwarna biru muda, bercorak lukisan Tiongkok. Menurut nenek, umurnya sudah puluhan tahun. Mungkin saja omongan nenek benar, karena cat dan lukisannya sudah kusam, sudah enggak mengkilat lagi. Guci yang menjadi hiasan baru di ruang tamu. Guci yang menjadi awal dari banyak kejadian janggal, kejadian aneh, kejadian yang menyeramkan. "Mau cerita apa lo, Kak?" tanya Jo dengan mimik penasaran. Pada suatu hari berikutnya, setelah kejadian itu, aku dan Jo bertemu di cafe shop dekat rumah. Aku sengaja meminta Jo bertemu denganku di tempat itu, supaya bisa berbincang leluasa. "Beberapa malam yang lalu, gue melihat sesuatu, Jo. Ada sosok seperti nenek-nenek yang sedang duduk di ruang tamu, bersenandung pula. Ngeri banget, Jo." Begitu ucapku membuka perbincangan. "Lagian, lo ngapain sih keluar kamar segala? Gua kebelet, Jo, nggak tahan." Kalau gua sih, gua tahan sampai pagi, bodo amat." Sungut Jo. "Emang kenapa? Kenapa lo gak berani keluar kamar malam-malam?" tanyaku. "Gila, sejak ada Guci sialan itu, beberapa kali gue lihat setan di rumah. Sama kayak lo gitu, Kak. Nenek-nenek, kenapa lo baru cerita sekarang?" tanyaku. "Belum ada kesempatan aja untuk cerita. Belakangan gue lebih sering nginep di rumah Tony kan." Begitu kata Jo. Tony adalah teman dekatnya. Aku sengaja mengajak Jo untuk berbincang di luar rumah agar lebih leluasa berbicara, membahas hal aneh yang belakangan makin sering terjadi di rumah kami. Benar saja, perbincangan jadi semakin seru. Akhirnya Jo cerita semuanya. Cerita tentang banyak kejadian seram yang belakangan sering menimpanya. Pernah pada suatu hari, ketika Jo baru saja pulang kuliah, dia mengalami kejanggalan di rumah. Peristiwa ini terjadi hanya beberapa hari setelah nenek membawa pulang Puji. Menurut Jo, waktu itu sore menjelang malam, sekitar jam 5:30. Seperti biasa, setelah memarkirkan mobilnya di garasi, Jo masuk rumah lewat pintu samping yang menuju langsung ke dapur. Enggak lewat pintu depan. Posisi kamar Jo tepat di sebelah kanan kamarku. Kamar kami bersebelahan, berseberangan dengan kamar mama papa dan kamar nenek. Dapur letaknya di belakang, dekat taman belakang. Dari sinilah biasanya kami masuk. Jarang banget kami masuk lewat pintu depan. Oh iya, sebelum masuk tadi, ketika masih di dalam mobil, sebenarnya ada yang membuat Jo bertanya-tanya. Dia melihat pintu depan gak tertutup rapat seperti biasanya, sedikit terbuka. Melihat hal itu, Jo penasaran. Itu kenapa pintu kebuka?
hati Ju berkata. Tapi gak terlalu ambil pusing, Ju tetap masuk lewat pintu samping. Setelah sudah di dalam, dari dapur Ju harus melewati ruang tengah untuk sampai di kamarnya. Nah, ketika sedang berjalan di ruang tengah inilah, Ju melihat ada orang yang sedang duduk di ruang tamu. Waktu itu ruang tamu masih gelap. Mbak Wati ART kami belum menyalakan lampunya. Tapi walaupun begitu, Ju masih bisa melihat ruang tamu dengan jelas. Sedikit memperlambat langkah, Ju memperhatikan sosok yang sedang duduk di ruang tamu. Seorang perempuan tua, rambut putihnya diikat membentuk sanggul. Berpakaian gelap, dia duduk manis menghadap ruang tengah, menghadap ke Ju. Lalu beberapa detik mereka berpandangan. Saling bertatap muka, perempuan tua itu tersenyum ketika Ju tersenyum duluan. Tamunya nenek kali, begitu pikir Ju dalam hati, lalu meneruskan langkah menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Ju merebahkan tubuh di atas tempat tidur. Pintu kamar masih dalam keadaan terbuka, memang sengaja dibiarkan seperti itu. Gak lama kemudian sambil rebahan, Ju mengernyitkan dahi. Dia melihat sesuatu di ruang tengah karena pintu kamar dalam keadaan terbuka. Ju melihat kalau perempuan tua yang tadi duduk di ruang tamu sedang berjalan di ruang tengah. Berjalan perlahan menuju dapur, menuju bagian belakang rumah. Mau kemana dia? Tanya Ju dalam hati. Penasaran, Ju bangkit dari tidurnya, lalu mengintip ke ruang tengah. Gak ada siapa-siapa, ruang tengah kosong. Kemudian dia berjalan sedikit, beberapa langkah untuk melihat ruang tamu. Ternyata ruang tamu juga kosong, gak ada siapa-siapa. Perempuan tua itu juga udah gak ada lagi. Pintu depan sudah dalam keadaan tertutup rapat. Kemana perempuan itu? Semakin penasaran, Ju berjalan menuju dapur. Sesampainya di dapur, Ju gak melihat gak ada siapa-siapa. Gak ada perempuan tua itu juga. Dari situ, Ju dapat melihat taman belakang melalui jendela. Di sana, Mbak Wati sedang bermain dengan kucing-kucing peliharaan kami. Mbak, itu lampu-lampu dinyalain semua dong. Udah gelap semua nih. Ju memanggil Mbak Wati. Iya mas, jawab Mbak Wati. Di ruang tengah, Ju dan Mbak Wati berpapasan. Mbak, tadi ada tamu di ruang tamu. Siapa ya? Tamunya papa atau temannya nenek? Tanya Ju penasaran. Ya apa ya mas? Dari jam 2 tadi saya sendirian di rumah. Nenek sama Mbak Ida sedang ke rumah sakit bareng ibu. Dari tadi gak ada tamu. Saya sendirian aja sampai masuk pulang tadi. Jawab Mbak Wati dengan mimik wajah keheranan. Gak ada orang, gak ada tamu. Lalu siapa perempuan tua yang Ju lihat tadi? Banyak pertanyaan berkecamuk di benak Ju. Halusinasi kah? Sepertinya nggak mungkin. Karena jelas-jelas Ju bertatapan dan saling melempar senyum dengan perempuan itu tadi. Aneh. Terus ada lagi kak, 2 minggu atau 3 minggu kemudian, gua lupa pastinya, ada kejadian yang sangat menyeramkan. Masih di tempat dan waktu yang sama, Ju melanjutkan ceritanya. Kali ini mimik yang semakin serius. Kejadian apa deh? Ayo ceritain semuanya. Aku semakin penasaran. Benang merah antara cerita
ceritaku dan cerita Ju semakin jelas kelihatan. Lalu dia mulai bercerita. Di hari itu, Ju pulang malam. Seharian dia bergelut dengan kegiatan perkuliahan. Setelah itu nongkrong bersama teman-temannya sampai larut. Sekitar jam 12:30 malam, dia sampai di rumah. Seperti biasa, Ju masuk lewat pintu samping, melalui dapur, lalu ke ruang tengah, baru kemudian sampai kamarnya. Dapur dan ruang tengah sudah dalam keadaan gelap. Hanya sedikit cahaya dari luar yang menyusup masuk memberikan serpihan sinar redup. Sudah sangat lelah, Ju berniat untuk langsung masuk kamar dan tidur. Tapi, ketika sudah berada di ruang tengah, Ju berubah pikiran. Dia berniat untuk ke toilet dulu, mau sedikit membersihkan badan dan buang air kecil. Seperti yang sudah aku cerita di awal tadi, letak toilet berada di antara kamar papa, mama, dan kamar nenek. Ya, akhirnya Ju berbelok arah menuju toilet. Kebiasaan kami, lampu toilet selalu dalam keadaan mati bila sedang tidak digunakan. Tapi malam itu, ada yang berbeda. Ju melihat kalau lampu toilet menyala, kelihatan dari lubang angin di atas pintu. Ditambah Ju juga tiba-tiba mendengar suara gemercik air jatuh ke lantai. Seperti keran air yang dalam keadaan terbuka. Tapi hanya sebentar, kemudian suaranya hilang. Siapa yang ada di toilet? Tanya Ju dalam hati. Kak, Ju memanggilku. Dia pikir aku yang sedang berada di dalam toilet, tapi nggak ada jawaban. Papa dan mama punya toilet sendiri di dalam kamarnya. Mereka hampir nggak mungkin menggunakan toilet ini. Kebetulan juga, waktu itu nenek dan Mbak Ida sedang menginap di rumah Om Fendi, adiknya papa. Sudah beberapa hari nenek menginap di sana. Jadi, Ju mengambil kesimpulan kalau yang sedang ada di dalam toilet adalah aku. Tapi ya itu tadi, nggak ada jawaban ketika Ju coba memanggil. Kemudian kata Ju, suasana menjadi sangat hening. Yang tadinya terdengar suara gemercik air, tiba-tiba menghilang. Sangat sepi. Masih belum merasakan keanehan, Ju akhirnya membuka pintu toilet. Toilet kosong, nggak ada orang. Tapi lantainya basah, seperti baru saja ada yang menggunakan. Ju pikir, sepertinya aku yang baru menggunakan toilet. Ya sudah, dia langsung menyelesaikan niatnya, bebersih dan buang air kecil. Setelah selesai, Ju keluar kamar mandi, lalu hendak menuju kamarnya. Tapi di depan kamar mandi, Ju kembali terdiam. Ada sesuatu. Indera penciumannya menangkap bau khas, wangi minyak yang sangat khas. Ju mencium wangi minyak kayu putih. Baunya masih samar, tapi dia sangat yakin kalau ini benar bau minyak kayu putih. Siapa yang pakai minyak kayu putih malam-malam gini? Ju bertanya-tanya. Tapi setelahnya dia lanjut melangkah menuju kamar. Belum juga sampai kamar, langkah Ju kembali terhenti tepat di ruang tengah karena dia mendengar sesuatu. Trak, trak, trak. Kira-kira seperti itu bunyinya. Terdengar pelan, tapi Ju yakin kalau suara itu berasal dari ruang tamu di sebelah kirinya. Trak, trak, trak. Bersamaan dengan suara, wangi minyak kayu putih terus tercium dan semakin menyengat. Entah apa yang ada di pikiran Ju saat itu, rasa penasaran mengalahkan segalanya. Lalu dia melangkah menuju ruang tamu
mencari tahu suara apakah itu gerangan. Trak, trak, trak. Suaranya terus terdengar konstan, mengiringi Joe yang melangkah perlahan. Semakin dekat ke ruang tamu, semakin kuat suara itu terdengar. Semakin menyengat juga bau minyak kayu putihnya. Ruang tamu dalam keadaan gelap, tapi Joe masih bisa melihat dengan jelas, dibantu sedikit cahaya dari lampu halaman. Akhirnya dia sampai di antara ruang tengah dan ruang tamu, berdiri di samping lemari kaca yang menjadi batas dua ruangan besar itu. Trak, trak, trak. Mata Joe langsung tertuju ke kunci yang letaknya di sudut ruangan, di depan lemari kaca, karena dia yakin kalau suaranya berasal dari situ. Dan ada pergerakan juga. Pergerakan, ya pergerakan. Dalam diam, Joe terpana, seperti terhipnotis ketika melihat pergerakan itu. Mata Joe terus menatap kunci yang bergerak dengan sendirinya. Ternyata, kunci itu bergerak sendiri. Tutupnya yang menyerupai topi bergerak naik turun, terbuka tertutup, sehingga menghasilkan suara trak trak trak. Suara yang Joe dengar sejak tadi. Ketakutan mulai menyeruak dalam pikiran, tapi tetap saja masih belum bisa menyeret tubuh untuk meninggalkan ruang tamu. Joe hanya diam berdiri sampai ada sesuatu lagi yang terjadi. Ini belum selesai. Joe harus menerima kalau peristiwa ini belum usai. Wangi minyak kayu putih sangat menyengat. Joe berkesimpulan kalau bau wangi ini bersumber dari ruang tamu juga. Seketika suara kunci berhenti, karena memang kuncinya juga sudah diam, enggak bergerak lagi. Tapi Joe belum bisa bernapas lega, karena tiba-tiba muncul suara lain. Ada suara orang bersenandung, ada perempuan yang sedang bersenandung, pelan tapi terdengar jelas. Joe yakin kalau senandung itu berasal dari ruang tamu juga. Terus diiringi dengan wangi minyak kayu putih, pandangan Joe menyapu semua sudut ruang tamu. Beberapa detik kemudian, Joe baru sadar kalau sejak tadi dia enggak sendirian. Ternyata ada yang sedang duduk di kursi dekat pintu. Joe dapat melihatnya dengan jelas karena sosok itu tersiram cahaya lampu teras yang menembus tirai jendela. Sosok perempuan tua, rambut putihnya tergerai panjang menjuntai, nyaris menutupi seluruh tubuhnya. Gak bisa menjerit, sesak untuk bernafas. Joe gemetar memandang wajah pucat perempuan itu. Ternyata benar, dia yang bersenandung sambil terus tersenyum. Kepalanya juga bergoyang pelan, ke kanan dan ke kiri. Sungguh pemandangan yang sangat menyeramkan. Cukup lama Joe diam memperhatikan semuanya, sampai akhirnya dia seperti tersadar. Lalu perlahan bisa menggerakkan kaki untuk melangkah mundur, meninggalkan ruang tamu, lalu berlari masuk ke kamarnya. Di dalam kamar, Joe menutup pintu rapat-rapat dan menguncinya. Selesai? Belum. Sepanjang malam sama sekali enggak bisa tidur. Dari dalam kamar, dia terus-terusan mendengar suara senandung perempuan itu. Dengan bau wangi minyak kayu putih yang samar masih tercium. Sepertinya dia berjalan bolak-balik di depan pintu. Berarti dia di depan pintu kamarku juga. Joe baru bisa terlelap ketika pagi mulai menjelang. Begitulah banyak kejadian janggal yang terjadi sejak kehadiran Puji itu di rumah. Kejadian janggal dan kadang menyeramkan, yang secara langsung maupun gak langsung
mempengaruhi kehidupan kami juga. Setelah banyak kejadian, aku menjadi selalu was-was kalau harus di rumah sendirian, walaupun itu siang hari. Lalu, sebisa mungkin menahan diri untuk nggak ke kamar mandi tengah malam. Aku akan menahan pipis sampai pagi. Ju jadi semakin jarang tidur di rumah, lebih sering bermalam di rumah teman atau di rumah Om Fedi. Dia bilang nggak tahan dengan penampakan-penampakan seram yang dia lihat nggak 1-2 kali, tapi sering. Selama kira-kira 6 bulan pertama, aku baru bisa terbuka membahas masalah ini hanya kepada Ju. Kami sudah paham dan mengerti keparnoan masing-masing, karena memang sama-sama sering mengalami kejadian seram di rumah. Sedangkan kepada papa dan mama, kami belum bisa membahasnya secara terbuka. Bukannya gak mau, beberapa kali kami sudah coba mengajak untuk membicarakan hal ini, tapi mereka, terutama papa, cuma bilang, "Ah, kalian ini gak ada setan apalagi hantu di rumah ini. Kalian mimpi aja tuh." Begitu papa bilang. Ngeselin kan? Padahal 2 anaknya sudah beberapa kali nyaris pingsan atau pipis di celana. Oh iya, ada kejanggalan yang seharusnya membuat kami gembira, tapi malah kami bertanya-tanya karena memang jengkel. Ini mengenai nenek. Di usianya yang sudah senja, 86 tahun, nenekku ini kondisinya sudah sakit-sakitan. Seharusnya dia menggunakan kursi roda kesana kemari, tapi dia bersikeras untuk tetap berusaha berjalan di atas kakinya, walaupun sangat tertatih dan menggunakan tongkat. Beberapa tahun belakangan, ingatannya juga mulai berkurang. Sudah sering lupa akan banyak hal. Kami hanya bisa membantu dengan terus mengajaknya berbincang. Kata dokter itu membantu kerja otaknya supaya terus aktif. Tapi beberapa tahun belakangan juga, nenek lebih sering murung, berdiam diri di kamarnya atau di ruang tamu. Kalau kami atau Mbak Ida mengajak berbincang, nenek lebih banyak diam dengan tatapan kosong, walau kadang menjawab sesekali. Nah, tapi ada yang aneh. Sejak kehadiran Puji di ruang tamu, perilaku nenek berubah drastis. Wajahnya berangsur gak murung lagi, tapi selalu tersenyum ceria. Kalau diajak ngobrol nyambung. Aneh kan? Menurut kami aneh, karena perubahannya sangat drastis. Intinya, nenek jadi lebih hidup. Tapi ya gak apa, kami tetap senang melihat perkembangan itu. Walaupun ada beberapa cerita nenek yang nggak kami mengerti. Oh ya, sejak kehadiran Puji itu juga, nenek sering menceritakan lagi kisah hidupnya waktu muda dulu. Cerita yang sebenarnya sudah kami ketahui, tapi belakangan, nenek menceritakannya lebih detail lagi, lebih dalam. Detail yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Kami sudah tahu sejak lama kalau nenek punya 2 sahabat kental sejak muda, namanya Bu Suci dan Bu Yohana. Yang kami tahu, mereka bertiga sudah bersahabat sejak masih gadis, berarti sudah berpuluh tahun. Bu Suci masih hidup, tinggal gak jauh dari rumah kami. Beliaulah yang memberikan Puji di ruang tamu itu kepada nenek. Sedangkan Bu Yohana sudah meninggal sekitar tahun 2010. Aku lupa pastinya. Intinya, mereka bertiga bersahabat erat hingga masa tua. Begitulah perilaku nenek berubah setelah kehadiran Puji itu. Jadi lebih ceria, ditambah dengan informasi-informasi baru yang kami dapatkan mengenai kehidupan nenek
dan dua sahabatnya itu. Pada akhir 2017, ada kabar yang gak mengenakan. Mbak Ida minta berhenti jadi suster nenek. Alasannya pengen pulang dan bekerja di kampungnya. Papa dan Mama gak bisa berbuat apa-apa selain menuruti keinginannya. Tapi aku agak curiga dengan alasan resign Mbak Ida. Gak percaya, yang aku tahu dia sangat betah di rumah. Senang juga mengurus nenek yang sudah dia jalani selama 5 tahun lebih. Aku gak percaya dengan alasannya. Makanya, setelah sudah beberapa hari Mbak Ida pergi meninggalkan rumah, aku menelponnya, mencari tahu alasan sebenarnya kenapa dia pergi. Akhirnya pada suatu malam, aku menghubunginya via telepon. Kemudian panjang lebar kami berbincang. Pada akhirnya, terungkap semua alasan sebenarnya. Ternyata, Mbak Ida sudah gak tahan dengan perubahan perilaku nenek setelah kehadiran Guci. Perubahan yang menurutnya sangat aneh. Selain perubahan yang sudah aku sebutkan di atas tadi, perubahan yang membuat Mbak Ida bertanya-tanya karena gak seperti biasanya. Pernah beberapa kali nenek tiba-tiba lupa siapa Mbak Ida. "Siapa kamu? Ngapain kamu ada di rumah ini?" Nenek bertanya seperti itu. Tapi beberapa menit kemudian, nenek kembali ingat dan balik normal lagi. Yang lebih aneh lagi, sering nenek bicara sendirian. Entah itu di kamar, di ruang tamu, atau di teras. Nenek seperti sedang ngobrol dengan seseorang. Padahal di situ cuma ada nenek dan Mbak Ida. Perbincangan, nenek seringkali diselingi dengan tawa. Kadang ada tangis juga. "Nenek, ngobrol sama siapa sih, Nek?" Beberapa kali Mbak Ida bertanya seperti itu. Setelahnya jawaban nenek sedikit mengagetkan. "Kamu gak usah ganggu. Ini saya lagi ngobrol sama teman lama, Yohana. Kamu kan sudah kenal. Sana bikinin minum buat Yohana." Begitu jawab nenek. Tentu saja Mbak Ida kaget mendengarnya, karena saat itu hanya ada mereka berdua. Hanya ada nenek dan Mbak Ida. Gak ada siapa-siapa lagi. Dan juga yang Mbak Ida tahu, Ibu Yohana kan sudah lama meninggal. Nenek selalu berbicara seperti itu. Dia bilang sedang berbincang dengan Ibu Yohana. Kejadian itu sering terjadi. Lama-kelamaan Mbak Ida menjadi terbiasa dan perlahan mulai bisa menganggapnya nggak aneh lagi. Tapi lama-kelamaan juga, Mbak Ida merasa kalau keadaan ini semakin menjadi, membuatnya mulai merasa sedikit ketakutan. Ada kejadian yang benar-benar aneh. Pada suatu hari, ketika di rumah hanya ada Mbak Ida, nenek dan Mbak Wati. Mbak Wati berada di kamarnya. Nenek di ruang tengah sedang duduk di atas kursi goyang kesayangan sambil menonton TV. Sedangkan Mbak Ida sedang membereskan kamar nenek. Lalu dari dalam kamar, beberapa saat kemudian, tiba-tiba sayup Mbak Ida mendengar suara nenek ngomong sendirian. Pelan tapi tetap terdengar. Gak aneh, hal ini sudah biasa terjadi belakangan. Nenek bicara sendirian, seperti sedang berbincang dengan seseorang, tapi gak ada lawan bicaranya. Gak memusingkan akan hal itu, Mbak Ida memutuskan untuk lanjut membereskan kamar. Nenek terus bicara sendirian di ruang tengah, berlangsung agak lama, cukup lama, sampai akhirnya ada yang membuat Mbak Ida harus menghentikan kegiatannya. Karena merasakan sesuatu. Bukan merasakan, tapi mendengar. Sayup-sayup,
Mbak Ida mendengar suara perempuan yang sepertinya jadi lawan bicara nenek. Lawan bicara nenek? Bukannya nenek sedang sendirian? Nah, itu anehnya. Gak mungkin, kan nenek sedang sendirian di ruang tengah. Begitu pikir Mbak Ida. Tapi suara itu jelas kedengeran. Mungkin itu Mbak Wati. Lagi-lagi Mbak Ida bertanya dalam hati. Tapi bukan. Suara Mbak Wati bukan seperti itu. Dia yakin. Walaupun begitu, Mbak Ida belum juga berniat untuk melihat ke ruang tengah untuk memastikan, karena belum selesai membereskan kamar. Hingga akhirnya, Mbak Ida benar-benar harus menghentikan kegiatannya, lalu memutuskan untuk mengintip ke ruang tengah. Penasaran, karena nenek dan sang lawan bicara, semakin keras bicaranya, diselingi dengan tawa terkekeh. Perasaan semakin gak karuan ketika belakangan Mbak Ida mampu menangkap beberapa baris kalimat percakapan mereka. Yohana, kamu tahu gak, sejak kamu sering main kesini, aku jadi ada teman ngobrol, gak sepi lagi. Begitu kata nenek. Iya, Yes, aku juga senang bisa ngobrol sama kamu lagi. Begitu balas lawan bicara nenek. Yesi adalah nama nenekku. Ketakutan dan rasa cemas Mbak Ida semakin mempuncak karena nenek menyebut Yohana sebagai lawan bicaranya. Ibu Yohana yang sudah lama meninggal. Perlahan Mbak Ida melangkah ke pintu kamar, berniat mengintip dan melihat keadaan nenek di ruang tengah. Pintu sudah dalam keadaan terbuka sejak tadi. Mbak Ida cukup hanya menjulurkan kepalanya saja untuk melihat nenek. Beberapa saat kemudian, akhirnya Mbak Ida dapat melihat keadaan ruang tengah. Melihat nenek yang sedang duduk di kursi goyangnya. Nenek menghadap TV yang letaknya di depan kamar yang sedang dibereskan oleh Mbak Ida. Jadi nenek juga menghadap pintu di mana Mbak Ida sedang mengintip. Nenek yang seharusnya sedang sendirian. Mbak Ida terpaku. Dia ketakutan. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Karena melihat kalau ternyata nenek enggak sendirian. Di sampingnya duduk satu orang perempuan lagi. Perempuan tua yang sepertinya seumuran dengan nenek. Perempuan itu duduk di atas sofa ruang tengah. Rambut putihnya terurai panjang. Mengenakan pakaian terusan berwarna gelap. Wajahnya keriput, kelihatan pucat. Ida, sini. Saya kenalkan dengan Yohana. Sahabat saya yang sering saya ceritakan itu loh. Sini dah. Begitu kata nenek. Menyebut nama Yohana sembari memperkenalkan teman bicaranya di ruang tengah. Sontak Mbak Ida langsung menarik wajahnya, masuk lagi ke dalam kamar, duduk di atas tempat tidur. Dia ketakutan karena nenek memperkenalkan Ibu Yohana sebagai lawan bicaranya. Ibu Yohana yang sudah lama meninggal. Ibu Yohana sedang duduk di ruang tengah, sedang berbincang dengan nenek. Peristiwa yang sungguh sangat menakutkan. Tapi bukan itu yang membuat Mbak Ida memutuskan untuk berhenti bekerja. Tapi ada peristiwa yang lebih menyeramkan lagi. Begini ceritanya. Pada suatu malam Mbak Ida kaget karena melihat nenek gak ada di atas tempat tidurnya. Sontak dia langsung panik dan mulai mencari di mana keberadaan nenek. Keluar kamar, memeriksa ruang tengah terlebih dahulu. Nek, dengan suara pelan, Mbak Ida memanggil nenek di ruang tengah. Suara pelan
karena nggak mau membangunkan seisi rumah. Nggak ada jawaban, gelapnya ruang tengah masih kelihatan kalau di situ kosong, nggak ada nenek. Mbak Ida lalu lanjut melangkah menuju ruang tamu, tempat di mana nenek biasa duduk juga. Ketika semakin mendekat ruang tamu, Mbak Ida memperlambat langkah. Dari sela-sela lemari kaca, Mbak Ida melihat sesuatu di ruang tamu. Mbak Ida melihat ada seseorang di ruang tamu. Nek, sekali lagi Mbak Ida memanggil nenek, namun tetap tidak ada jawaban. Tapi walaupun rasa takut sudah mulai meraja, Mbak Ida tetap harus terus melangkah ke ruang tamu. Dia yakin kalau itu nenek yang sedang duduk di situ. Sampai akhirnya Mbak Ida benar-benar sampai ruang tamu, dan benar ada nenek di situ. Tapi nenek enggak sendirian. Dia ditemani seseorang. Seseorang perempuan tua yang Mbak Ida sudah pernah lihat sebelumnya. Perempuan tua yang nenek sebut sebagai Ibu Yohana. Mereka berdua hanya duduk diam, saling memandang dalam senyap. Mereka juga sepertinya nggak menyadari akan kehadiran Mbak Ida yang masih saja berdiri terpaku, hanya memandang keanehan itu. Entah muncul keberanian dari mana, akhirnya Mbak Ida bersuara. Nek, ayo ke kamar lagi Nek, ini masih malam. Begitu kata Mbak Ida. Gak mau, saya masih mau ngobrol dengan Yohana. Begitu jawab nenek, tanpa memandang Mbak Ida. Tapi, ada yang sangat menyeramkan. Tiba-tiba, Ibu Yohana mulai mengarahkan pandangannya ke arah Mbak Ida. Ibu Yohana memandang Mbak Ida. Dalam remang cahaya, Mbak Ida masih dapat melihat wajah Ibu Yohana. Wajahnya pucat, lingkar matanya berwarna gelap. Yang paling menakutkan, di wajah keriputnya Ibu Yohana tersenyum tipis dengan ekspresi datar, sangat menyeramkan. Sambil mulai menangis ketakutan, akhirnya Mbak Ida perlahan mendekat ke nenek, memapahnya untuk berdiri, lalu berjalan kembali ke dalam kamar. Dalam prosesnya, Ibu Yohana yang masih saja duduk di hadapan terus memandang Mbak Ida dengan senyum seramnya. Yohana, saya tidur dulu ya, begitu kata nenek. Air mata ketakutan terus menetes membasahi pipi Mbak Ida ketika dia terus memapa nenek dalam perjalanan menuju kamar. Sayup-sayup, Mbak Ida mendengar suara Ibu Yohana bersenandung dari ruang tamu. Senandung yang menyeramkan. Sesampainya di kamar, nenek langsung tertidur pulas. Sementara Mbak Ida terus terjaga sepanjang malam, mendengarkan senandung Ibu Yohana sampai pagi menjelang. Peristiwa itulah yang akhirnya membuat Mbak Ida memutuskan untuk berhenti kerja. Dia enggak tahan lagi. Mendengar ceritanya, aku bisa mengerti. Setelah kepergian Mbak Ida, aku hitung sudah 3 kali kami sudah mendatangkan suster pengganti. Tapi ketiganya hanya sebentar. Yang paling lama bertahan hanya 2 minggu. Yang lainnya hanya hitungan hari. Mereka berhenti dengan alasan masing-masing. Aku dan Josie bisa menebak kenapa mereka nggak ada yang bertahan lama. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk bergantian menjaga nenek selama belum ada yang menggantikan posisi Mbak Ida. Tapi Tuhan berkehendak lain. Pertengahan tahun 2018,
nenek meninggal dunia. 3 bulan sebelum meninggal, penyakit yang diderita sejak lama kambuh lagi dan berangsur parah. Waktu itu kami hanya bisa pasrah berserah, berharap yang terbaik untuk nenek. Tapi ya itu, kehendak Tuhan membuat nenek harus kembali ke pangkuannya. Rumah jadi semakin kosong semenjak kepergian nenek. Sepi rasanya. Ditambah lagi beberapa bulan setelahnya, Mbak Wati bilang kalau dia mau berhenti kerja. Sama seperti Mbak Ida dulu. Dia bilang mau pulang kampung. Tapi papa mama sedikit memelas kepada Mbak Wati agar jangan berhenti, karena akan sangat susah mencari penggantinya. Tapi syukurlah, Mbak Wati akhirnya mau melanjutkan kerja. Tapi ada syaratnya. Dia gak mau menginap di rumah, dia mau tinggal di rumah saudaranya. Jadi Mbak Wati akan datang pagi dan pulang sore. Papa mama setuju, syukurlah. Pada suatu hari, beberapa bulan setelah meninggalnya nenek, Papa menelpon ketika aku sedang di kantor. Jess, nanti pulang kerja, kita makan bareng ya. Sama mama juga juga. Begitu kata Papa. Makan di mana, Pak? Tempat biasa aja lah ya, jawab Papa. Aku nggak berpikir macam-macam, karena kami memang seringkali makan malam bersama di luar. Ya, malam itu kami berempat bertemu di satu restoran di selatan Jakarta. Joe datang paling belakangan. Ketika aku, Papa dan Mama sudah kumpul sejak jam 7 tadi. Awalnya kami ngobrol santai, perbincangan topik ringan seperti sebelum-sebelumnya. Tapi suasana berubah ketika Papa akhirnya mengangkat satu tema. Jess, Joe, ada apa dengan kunci itu? Begitu tanya Papa. Langsung saja aku dan Joe kompak bilang, ada setannya, Pak. Sejak ada kunci, rumah jadi seram. Banyak kejadian aneh. Kok Papa baru sadar sekarang? Tanyaku. Sebenarnya bukan kalian doang. Papa Mama juga beberapa kali merasakan kejadian aneh di rumah. Sebelum nenek meninggal juga, Papa sering mengelak karena nggak mau membuat kalian ketakutan juga. Begitu jawab Papa. Berikutnya Papa dan Mama cerita semua. Cerita tentang kejadian seram yang mereka alami di rumah. Kejadian-kejadian yang sungguh membuat mereka berdua jadi amat sangat ketakutan. Puncaknya, ada kejadian yang membuat Papa akhirnya mau mengajak aku dan Joe berdiskusi mengenai hal ini. Beberapa hari sebelumnya, di tengah malam buta, Papa dan Mama terbangun dari tidurnya. Terbangun karena mereka mendengar sesuatu di ruang tengah. Ada suara tawa cekikikan. Tawa cekikikan yang sepertinya bersumber dari 2 orang. Di dalam kamar, mereka sangat ketakutan. Sampai akhirnya, Papa mendengar suara nenek. Suara nenek memanggil namanya dari ruang tengah. Tony, kesini Ton. Mami ada perlu. Begitu kata nenek. Nenek yang sebenarnya sudah meninggal beberapa bulan sebelumnya. Rasa penasaran yang akhirnya membuat Papa memberanikan diri untuk membuka pintu kamar, lalu melihat ke ruang tengah. Di ruang tengah, ternyata Papa melihat ada nenek yang sedang duduk di kursi goyang, ditemani dengan sahabatnya Ibu Yohana yang duduk di sebelahnya. 2 orang sahabat yang sudah meninggal semuanya, mereka duduk berbincang di ruang tengah. Peristiwa itulah yang akhirnya
membuat papa dan mama mau membahas akan hal ini. Coba kamu tolong tanya ke keluarga Bu Suci, ada apa dengan kunci itu? Kan nenek bilang dia dapat kunci itu dari Ibu Suci. Papa menyuruh aku dan Joe untuk datang ke rumah Ibu Suci dan mencari informasi tentang kunci itu. Gak lama, besokan harinya, aku dan Joe langsung datang ke rumah Ibu Suci. Di rumahnya kami disambut dengan anak Ibu Suci, Bu Dewi namanya. Kebetulan waktu itu Ibu Suci sedang tidak ada di rumah. Dia sedang tinggal di rumah anaknya yang lain di luar kota. Tapi dari Ibu Dewi ini, kami mendapatkan banyak informasi yang mengejutkan. Jadi benar, tahun lalu, saya lupa tepatnya, Ibu Yesi datang berkunjung ke sini, silaturahmi dengan mama saya. Begitu Bu Dewi bilang. Singkatnya, pertemuan mereka selesai, diakhiri dengan nenek yang pulang membawa kunci. Bu Dewi bilang juga, kalau sejak ada kunci itu di rumahnya, Ibu Suci jadi berperilaku aneh, sering bicara sendirian. Nah, pada akhirnya, perbincangan nenek dengan Bu Suci, Bu Dewi sempat mendengar kalau nenek bilang begini, "Kalau begitu, saya pinjam kuncinya ya, saya juga kangen dengan Yohana." Begitu nenek bilang. "Ya sudah, bawa saja kuncinya, Yes," jawab Bu Suci. Akhirnya nenek membawa pulang kunci itu ke rumah. Begitulah awalnya. Lalu dari mana Bu Suci mendapatkan kunci itu? Menurut Bu Dewi, ternyata kunci itu didapat atas pemberian dari keluarga Bu Yohana. Ibu Suci sendiri yang memintanya ketika datang berkunjung ke rumah keluarga Ibu Yohana. Jadi, ternyata kunci itu adalah tempat abu sisa pembakaran jenazah Ibu Yohana. Cukup lama abu jenazah berada di dalam kunci, sampai akhirnya beberapa tahun setelah kematian Ibu Yohana, keluarga menemukan surat wasiat yang ditulis almarhum Ibu Yohana. Dalam surat wasiatnya, almarhum meminta kalau abu jenazahnya dibuang ke laut saja, jangan disimpan. Tentu saja keluarga harus melaksanakan permintaan ini. Lalu mereka membuang abu jenazah Ibu Yohana di laut Kepulauan Seribu. Salahnya, kunci nggak ikut dibuang, malah dibawa pulang. Jadi begitulah sejarah kunci itu. Kunci yang dulunya jadi tempat penyimpanan abu jenazah sahabat almarhum nenek Ibu Yohana. Begitulah kisah tentang kunci yang ada di rumah keluarga Jessica. Cukup sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.